Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum terselesaikan yang berjudul Desa Sekarwangi. Untuk teman-teman yang baru join sama channel ini, silakan untuk bisa mendengarkan ceritanya part 1 dulu. Dan jangan lupa untuk dengerin cerita-cerita yang lain juga. Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita akan lanjutkan sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story berjudul Desa Sekarwangi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi nggak dapet ya pak, saya dapatnya di Sekarwangi. Ya sudah nggak apa-apa, daripada nggak ada kontrakan kan malah repot. Tapi enak kok, warga Sekarwangi ramah-ramah. Belum lama saya tinggal di sana, saya sudah aktif ikut kegiatan desa pak, seperti ronda malam dan sebagainya. Ya mudah-mudahan saya betah di sana pak. Terang Gunawan menjelaskan. Betul pak, saya harus betah dong, kan bapak di sekolah ini sepertinya lama, jadi harus beradaptasi. Tapi tenang aja, warga yang tinggal di sekitar sini semuanya ramah kok pak, sahut Rajiman. Dan singkat cerita, sudah lama berbasa-basi kesana kemari. Akhirnya Gunawan pun menyinggung obrolan yang sempat dia dengar sebelumnya. Pak, mohon maaf nih, tadi aku dengar obrolan bapak tentang korban-korban. Itu apa ya pak? Tanya Gunawan serius. Mendengar pertanyaan Gunawan, kedua penjaga sekolah tersebut seketika diam. Wajahnya memerah dengan tatapan matanya yang menatap satu sama lain, seolah mereka kaget jika obrolan mereka sebelumnya ternyata terdengar oleh Gunawan. Dan karena kedua penjaga sekolah itu merasa jika sudah terlanjur terdengar, akhirnya mereka pun bersedia menceritakan, walau hanya sedikit. Yang kami ceritakan tadi itu tentang rumah Mbak Karso, Pak, ucap Viryo pelan. Hah? Rumah Mbak Karso yang ada di desa Sekarwangi? Sahut Gunawan kaget. Shh, jangan keras-keras, Pak. Kalau ada yang tahu kita sedang membicarakan rumah itu, nanti ditegur, Pak Mali. Imbu Rajiman mengingatkan. Benar pak, rumah Mbak Karso yang kita maksud memang terletak di Sekarwangi. Bahkan sepertinya setiap hari bapak pulang pergi ke sekolah ini pasti juga melewatinya, terang Rajiman. Ada apa pak dengan rumah Mbak Karso? Kan rumah itu kosong kan? Jawab Gunawan. Jadi begini, Mbak Karso bisa dikatakan sebagai sejarah kelam desa Sekarwangi pak. Sebenarnya dulu semasa hidupnya Mbak Karso dianggap sebagai dukun hebat desa Sekarwangi dan desa sekitarnya termasuk desa ini. Banyak warga yang sering berkunjung ke rumah Mbak Karso untuk berobat menyembuhkan penyakitnya seperti santet, guna-guna dan lain sebagainya. Ucap Virya memulai ceritanya. Namun sayangnya ketika Mbak Karso jatuh sakit, semua anaknya nggak mau mendekat dan menolongnya. Rumor yang beredar semua itu dilakukan anak-anaknya karena mereka sakit hati dengan Mbak Karso. Ada juga yang bilang karena rebutan harta warisan dan sebagainya. Ya, meski kami nggak tahu pastinya, tapi kabar yang beredar memang seperti itu, imbuh Rajiman. Tapi kalau memang anak Mbak Karso berebut harta warisan, seharusnya rumah Mbak Karso sekarang nggak kosong seperti itu kan Pak? Pasti ada yang menempati, sahut Gunawan menanyakan. Nah, itulah masalahnya Pak. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba bel sekolah berbunyi keras, menandakan jika waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 siang, yang artinya semua murid harus segera dipulangkan. Mendengar hal itu, tentu saja obrolan Gunawan dengan kedua penjaga sekolah pun terhenti. Kedua penjaga sekolah pun bergegas pergi dengan sedikit memberikan pesan kepada Gunawan agar dia tetap berhati-hati jika melewati area rumah Mbak Karso di malam hari ataupun siang hari. Sudah ya pak, kapan-kapan kita sambung lagi. Yang penting jangan lewat rumah Mbak Karso, hati-hati. Yang penting jika lewat rumah Mbak Karso, harus hati-hati. Jangan menoleh dan jangan hiraukan jika ada apapun, soalnya sudah banyak korban. Ucap Viryo dengan langkah kakinya yang mulai menjauh pergi mengetahui semua itu. Gunawan pun hanya diam dengan kembali melakukan aktivitasnya dan mencoba melupakan semuanya. Pukul 4:30 sore.
Pekerjaan yang sedang banyak-banyaknya membuat Gunawan waktu itu pulang telat tidak seperti biasanya. Bahkan hingga pukul 17.00 lebih, Gunawan terlihat baru saja selesai dan mengunci pintu kantor sekolahnya. Namun anehnya ketika baru saja keluar dari area sekolahnya, pandangan Gunawan tiba-tiba teralihkan dengan adanya kakek tua yang terlihat sedang duduk menatapnya. Kakek tua itu berada di tidak jauh dari tempatnya dengan baju khas Jawa yang dikenakannya. Mengetahui hal itu, Gunawan pun melontarkan senyumnya dengan mencoba segera bergegas pulang ke rumahnya karena dia pun tahu selain waktu sudah menjelang malam, Gunawan terus memikirkan istrinya yang sendirian di rumah menunggunya. Dan singkat cerita, Gunawan pun segera menyalakan motornya dan pergi meninggalkan sekolahnya. Tapi anehnya, belum lama Gunawan pergi meninggalkan area sekolahnya, tiba-tiba Gunawan diberhentikan oleh nenek-nenek tua yang terlihat ingin menumpang kendaraannya. "Nak, numpang boleh?" ucap nenek-nenek tersebut pelan. Dan tanpa pikir panjang, Gunawan pun mempersilahkan nenek-nenek tersebut untuk naik ke atas kendaraannya. "Mau kemana, Nek?" ucap Gunawan dengan mulai menjalankan kendaraannya. "Ke rumah Karso, Nak," sahut nenek-nenek tersebut jelas. Mendengar hal itu, tubuh Gunawan seketika bergetar. Jantungnya berdetak kencang dengan perasaan yang perlahan mulai campur aduk tidak karuan. "Karso? Mbak Karso ya maksud nenek? Rumah besar yang ada di desa Sekarwangi," sahut Gunawan memastikan dengan mulutnya yang mulai gelegapan karena kebingungan. "Iya, Nak," jawab nenek tersebut singkat. Dan dengan tidak lagi berani bertanya apapun, Gunawan terus memacu kendaraannya meski tangannya sudah bergetar dengan sendirinya. Di dalam pikiran Gunawan benar-benar kacau karena dia pun tahu Mbah Karso sepertinya sudah meninggal dunia. Hingga akhirnya dengan menguatkan hatinya dan menahan semua ketakutan yang ada, Gunawan pun terus memacu kendaraannya. Dan puncaknya, apa yang ada di dalam pikiran Gunawan ternyata memang benar adanya. Nenek-nenek tersebut benar-benar meminta turun dan berhenti tepat di jalan yang berada di depan rumah Mbak Karso. Dan tidak hanya itu, setelah nenek-nenek tersebut telah turun dan berterima kasih kepada Gunawan, nenek tersebut terlihat berjalan ke arah rumah Karso dengan tidak sekalipun menoleh kembali ke arah Gunawan. Karena rasa penasaran yang cukup dalam, akhirnya Gunawan pun memutuskan untuk diam sejenak dengan matanya yang terus memperhatikan langkah nenek-nenek tersebut. Dan disitulah perasaan Gunawan yang sebelumnya sudah kacau, waktu itu seolah semakin menjadi-jadi. Ketika Gunawan tahu dengan mata kepalanya sendiri, Gunawan melihat nenek-nenek tersebut terlihat dibukakan pintu oleh seorang kakek-kakek tua yang memakai baju khas Jawa, yang sepertinya Gunawan sudah melihat sebelumnya ketika dia baru saja keluar dari area sekolahnya. "Loh, itu kan kakek-kakek tadi," ucap Gunawan kaget. Di situ karena Gunawan gak mau berlama-lama lagi, akhirnya Gunawan pun segera melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Sesampainya di rumah, Gunawan hanya diam dengan terus memikirkan kejadian yang baru saja menimpanya. Sepertinya Mbak Karso masih hidup deh, tapi warga sengaja menutup-nutupi. Tapi kalau memang ditutup-tutupi, ada masalah apa ya? Waduh, sayangnya aku gak pernah lihat keadaan rumah Mbak Karso waktu siang hari. Mungkin jika aku bisa lihat keadaan rumah Mbak Karso di siang hari, aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masa sih rumah itu kosong? Gak percaya aku. Mending besok aku gak masuk sekolah aja lah, biar aku bisa memastikan gimana keadaan rumah Mbak Karso di siang hari. Kalau memang rumahnya benar-benar kosong, berarti nenek-nenek yang bersamaku tadi memang setan. Tapi kalau siang hari ada penghuninya, sepertinya ada yang ditutupi oleh warga desa. Sudahlah, mending besok aku lihat sendiri saja. Bila perlu, aku besok masuk ke rumah Mbak Karso, pikir Gunawan dengan mulai memejamkan matanya. Keesokan harinya sesuai rencananya, Gunawan sengaja berpamitan kepada istrinya untuk pergi mengajar. Namun ternyata pagi itu, dia sudah membulatkan tekadnya untuk mengunjungi rumah Mbak Karso. Dek, kemarin aku bertemu nenek-nenek yang minta antar ke rumah Mbak Karso loh. Jangan-jangan rumah Mbak Karso itu berpenghuni, tapi oleh warga semua kenyataannya sengaja ditutup-tutupi, ucap Gunawan.
Sudah, jangan ikut campur. Kita masih baru di sini. Kita masih tidak tahu apa-apa dengan kampung ini, sahut Lilik jelas. Dan singkat cerita, karena rasa penasaran Gunawan, rasanya sudah semakin dalam saja. Akhirnya tanpa berpamitan dengan istrinya, Gunawan berniat pergi dan melihat bagaimana keadaan rumah Mbak Karso tersebut jika tidak di malam hari. Puncaknya tepat sekitar pukul 7 pagi. Gunawan pun benar-benar menuju ke rumah Mbak Karso dan sampai lalu berhenti di depan rumah Mbak Karso seorang diri. Dia menatap rumah Mbak Karso dari luar dengan sesekali melirik ke sana dan kemari untuk memastikan tidak ada warga yang sedang memperhatikan Gunawan berdiri. Setelah beberapa lama Gunawan memperhatikan, Gunawan pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Mbak Karso yang saat itu memang terlihat masih tertutup rapi. Dan disitulah akhirnya Gunawan bisa melihat bagaimana rumah Mbak Karso jika tidak di malam hari. Jika malam hari rumah tersebut terlihat menyala lampunya layaknya rumah berpenghuni pada umumnya. Ketika di siang hari, rumah tersebut benar-benar terlihat terbengkalai. Rumput liar yang sudah menjalar ditambah banyak bagian rumah yang terlihat sudah mulai rusak, menandakan jika rumah Mbak Karso benar-benar sudah tidak ditempati lagi. Padahal rumah ini besar sekali, tapi sayangnya nggak terawat seperti ini, pikir Gunawan dengan langkahnya yang mengarah ke setiap bangunan rumah yang memang terlihat cukup besar dan mewah tersebut. Waktu itu demi memastikan keberadaan orang, Gunawan pun berteriak memanggil-manggil meskipun sebenarnya Gunawan sudah sangat yakin jika rumah itu memang kosong. "Permisi, halo, ada orang apa enggak ya?" teriak Gunawan. Tapi sayangnya hampir 1 jam lamanya Gunawan berteriak. Gunawan tidak kunjung mendapatkan jawaban yang akhirnya membuat Gunawan semakin yakin jika rumah Mbak Karso tersebut memang benar-benar kosong. Rumah ini sepertinya kosong deh. Terus yang nyalain lampu setiap malam siapa ya? Dan nenek-nenek kemarin kemana? Pikir Gunawan. Tapi sayangnya belum selesai Gunawan memikirkan semuanya, pandangan Gunawan tiba-tiba teralihkan dengan adanya perempuan muda yang terlihat sedang berjalan dan mengintip dari jendela lantai 2. Dan tidak hanya itu, waktu itu Gunawan juga mendengar suara langkah kaki orang yang sedang berlari, yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara tersebut berasal dari dalam rumah Mbak Karso itu. Mengetahui semua ini, tubuh Gunawan rasanya seperti terpaku. Matanya terbelalak dengan telinganya yang seolah masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ditambah beberapa saat setelah itu, pintu utama rumah Mbak Karso yang sebelumnya tertutup rapat, waktu itu terlihat perlahan dibuka oleh seseorang yang ternyata setelah pintu sudah terbuka lebar. Ada seseorang nenek-nenek tua yang berdiri di baliknya dan menatap ke arah Gunawan. "Walah kowe tole, ono opo? Kene lho mlebu," ucap nenek-nenek tersebut sambil tersenyum ke arah Gunawan. Mengetahui hal itu, Gunawan seperti terhipnotis. Dia berjalan pelan mendekati rumah tersebut dengan tidak sekalipun menjawab ucapan nenek-nenek tersebut. Dan sesampainya di dalam rumah Mbak Karso, perasaan Gunawan seketika terheran. Tidak karuan karena kenapa? Waktu itu Gunawan melihat keadaan rumah Mbak Karso benar-benar tidak berbeda dengan rumah pada umumnya. Bahkan bisa dikatakan semua anggapan warga tentang rumah Mbak Karso yang katanya kosong dan tidak berpenghuni, semuanya salah. Waktu itu rumah Mbak Karso bisa dikatakan cukup banyak penghuninya. Mulai dari beberapa anak kecil, ibu-ibu parubaya, hingga laki-laki dewasa, semua terlihat berseliweran di dalam rumah tersebut. Bahkan meski dari arah luar rumah tersebut nampak tidak terurus. Di dalam rumah keadaan benar-benar berbanding terbalik. Di dalam rumah tersebut nampak sangat terawat dan bisa dibilang cukup bersih. "Kok melamun? Sini, ini nak diminum kopinya," ucap nenek-nenek yang kembali mengagetkan Gunawan dengan tangannya yang terlihat menyuguhkan secangkir kopi panas. Pantesan kalau tiap malam rumah ini lampunya nyala, orang banyak banget penghuninya," ucap Gunawan sopan. "Iya, kalau sampai lampunya mati, nanti bahaya," ucap nenek-nenek tersebut sambil sedikit tersenyum pelan. Tapi anehnya belum sampai Gunawan menghabiskan kopinya, tiba-tiba nenek-nenek tersebut berpamitan pergi. "Minum dulu ya kopinya, nenek mau bersih-bersih dulu,"
ucap nenek-nenek tersebut jelas. Dan dengan hanya tersenyum, Gunawan mengangguk dengan matanya yang masih melihat ke setiap bagian sudut rumah yang bisa dibilang sangat besar tersebut. Rumah ini benar-benar besar. Mbak Karso ini sepertinya orang kaya, ucap Gunawan dalam hatinya. Tapi sayangnya belum selesai Gunawan memperhatikan setiap sudut rumah, Gunawan tiba-tiba mencium aroma tidak sedap yang sepertinya berasal dari area belakang rumah Mbak Karso tersebut. Merasakan hal itu, Gunawan mencoba bersikap biasa-biasa saja dengan tidak memperlihatkan jika dia sebenarnya sedang mencium aroma yang cukup tidak sedap. Dan singkat cerita, setelah selesai meminum kopinya, Gunawan pun segera ingin berpamitan pergi karena saat itu dia merasa rasa penasaran akan rumah Mbak Karso sudah terpenuhi. Di situ dia berdiri dan memanggil nenek tersebut dengan nada yang cukup keras. "Nek, saya mau pamit," teriak Gunawan. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, nenek-nenek tersebut pun kembali untuk menemui Gunawan yang waktu itu sudah berdiri. "Saya pamit ya, Nek. Terima kasih banyak minumnya," pamit Gunawan sopan. "Terima kasih sudah mampir," jawab nenek tersebut pelan. Dan akhirnya Gunawan pun perlahan membuka pintu rumah Mbak Karso dan keluar, meninggalkan rumahnya. Tapi anehnya, baru saja Gunawan keluar dari rumah Mbak Karso, perasaan Gunawan yang sebelumnya tenang, waktu itu seketika tegang. Tubuhnya bergetar dengan matanya yang melihat ke arah kanan dan kiri, seolah dia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Bagaimana tidak, ketika Gunawan keluar dari rumah Mbak Karso, keadaan tiba-tiba sudah larut malam. Padahal nyatanya, Gunawan pun juga sangat ingat jika sebelumnya dia masuk rumah tersebut masih pagi hari, dan di dalam rumah hanya meminum kopi. Tapi tidak hanya itu, rumah Mbak Karso yang sebelumnya berpenghuni, waktu itu juga tiba-tiba terlihat kosong terbengkalai. Mengetahui semua itu, rasa takut Gunawan rasanya sudah tidak bisa diceritakan lagi. Dia lari terbirit-birit dengan sesekali menoleh kembali ke arah rumah Mbak Karso yang waktu itu nyatanya memang sama sekali tidak berpenghuni. Hingga akhirnya ketika Gunawan baru saja keluar dan menyalakan motornya, Gunawan tiba-tiba diberhentikan oleh Pak Ganjar, yang sepertinya Pak Ganjar mengetahui jika Gunawan telah masuk ke dalam rumah Mbak Karso. "Kamu dari mana?" ucap Pak Ganjar dengan raut wajah yang terlihat marah. Dan tanpa menjawab perkataan Pak Ganjar, Gunawan pun seketika pergi dengan tubuh yang masih saja gemetar karena ketakutan. Sesampainya di rumah, Gunawan pun seketika masuk ke dalam kamar tidurnya dengan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Lili yang waktu itu terus bertanya, "Dari mana sajakah Gunawan seharian?" Dan di saat itulah bisa dikatakan malam terakhir Lili melihat keadaan Gunawan baik-baik saja. Benar sekali, keesokan harinya bukannya beraktivitas seperti biasa, Gunawan bisa dikatakan tiba-tiba diam 1000 bahasa. Dan tidak hanya itu, selain diam, dia sesekali melirik ke arah Lilik dengan senyuman yang cukup menakutkan. Mengetahui semua itu, Lili pun berusaha menyadarkan Gunawan yang waktu itu sudah semakin aneh saja. Dia menari, menangis, dan sesekali tertawa seperti orang yang kurang waras. Ditambah tidak jarang pula dia berlari ke belakang rumah untuk mengambil rumput yang saat itu seketika dia makan layaknya hewan. Bahkan yang membuat Lili terheran-heran adalah ketika Gunawan menangis, tertawa dan bergumam. Suara yang keluar dari mulut Gunawan bukanlah suara Gunawan, melainkan suara kakek-kakek tua. Mengetahui semua itu, Lili pun seketika meminta bantuan kepada tetangga kanan kirinya. Dan tidak lupa, dia juga meminta bantuan kepada pihak pemerintahan desa. Tapi sayangnya semua usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan Gunawan bisa dikatakan sama sekali tidak ada hasilnya. Mulai usaha medis dan non-medis, waktu itu benar-benar sudah terlihat percuma dengan kondisi Gunawan yang kini sudah diikat di ranjang tempat tidurnya. Setiap malam, Lili hanya menangis yang waktu itu seluruh anggota keluarga dan saudara Lili dan Gunawan sudah berkumpul di rumah Gunawan demi menjaga dan melihat bagaimana kondisi Gunawan. Dan singkat cerita, hari-hari pun berlalu begitu saja. Waktu itu sudah 7 hari setelah Gunawan tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Tubuh Gunawan saat itu sudah sangat kurus, matanya terus berputar-putar melirik dengan air liur yang terus saja keluar dari mulutnya. Setiap harinya, Gunawan hanya memakan bunga dan meminum air putih mentah yang begitu banyak jumlahnya.
Sebenarnya tidak sedikit warga yang sesekali mengunjungi Gunawan, tapi semua warga hanya terkesan mengunjungi dengan tidak sekalipun memberikan opsi. Waktu itu, Mas Gunawan sudah di antara hidup dan mati, Mas. Apapun kata orang waktu itu sudah kuturuti agar Mas Gunawan bisa segera sembuh. Tapi sayangnya keadaan Mas Gunawan semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan saja. Dan hingga akhirnya Tuhan pun memberikan jalannya. Malam itu di sela-sela Lili duduk menjaga Gunawan, tiba-tiba datang Pak Ganjar yang terlihat penasaran dengan keadaan Gunawan. "Saya dengar suamimu sakit. Dia sakit apa?" tanya Pak Ganjar. "Gak tahu Pak, dia sudah seperti ini sejak seminggu yang lalu," ucap Lili lesu. Mengetahui hal itu, Ganjar pun berjalan pelan ke arah kamar Gunawan dan memperhatikan bagaimana keadaan Gunawan yang waktu itu terus saja bergelinjang. Benar sekali, sesuai dugaanku. Gunawan memang diikuti, ucap Pak Ganjar pelan dengan dia yang seketika berjalan kembali dan duduk di ruang tamu rumah Gunawan. Mendengar ucapan Pak Ganjar yang cukup mencurigakan, akhirnya Lili pun bergegas mengikuti Pak Ganjar dan bertanya, apa maksud dari perkataan Pak Ganjar sebelumnya. "Apa Pak? Barusan Bapak bilang apa? Apa Bapak mengerti suamiku ini kenapa?" tanya Lili tanpa basa-basi. "Mbah Karso," jawab Pak Ganjar jelas. "Hah? Mbah Karso? Maksudnya apa sih Pak?" imbuh Lili dengan perasaan yang semakin penasaran. "Sebelumnya aku sempat melihat suamimu ini masuk ke dalam rumah Mbak Karso," ucap Pak Ganjar memulai obrolan. Mendengar hal itu, Lili seketika diam. Dia duduk dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan karena dia pun tahu Mbak Karso adalah pemilik rumah kosong yang sangat dijauhi oleh warga. Dia tidak akan bisa sembuh. Yang bisa sembuhkan hanya Mbok Temi. Beliau yang paham bagaimana kesaktian dan penangkal ilmu Mbak Karso, ucap Pak Ganjar. "Mbok Temi, siapa itu Mbok Temi Pak?" tanya Lili. "Mbok Temi dulu pembantu Mbak Karso, tapi entah apa masalahnya, tiba-tiba Mbok Temi mengundurkan diri tepat 40 hari sebelum Mbak Karso meninggal dunia," terang Pak Ganjar. "Loh, kalau begitu, ayo antar aku menemui Mbok Temi Pak, aku mohon," ucap Lili merintih kepada Pak Ganjar. "Masalahnya, Mbok Temi sekarang di mana? Aku juga nggak tahu. Informasi terakhir yang kudapat, sejak kematian Mbak Karso, katanya Mbok Temi sudah tidak pernah lagi pulang ke rumahnya," ucap Pak Ganjar jelas. Mendengar hal itu, Lili kembali lemes. Tatapan matanya kosong dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan. Tapi disitulah ketika Lili masih termenung, dia tiba-tiba mengingat ucapan suaminya. Jika sebelumnya dia bertemu dengan nenek-nenek tua yang meminta diantar ke rumah Mbak Karso. "Lah, aku tahu di mana Mbok Temi sekarang," ucap Lili. "Hah, maksudnya bagaimana?" ucap Pak Ganjar kaget. "Aku tahu Pak, Mbok Temi sekarang ada di rumah Mbak Karso," terang Lili jelas. Mendengar hal itu, Pak Ganjar seketika terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang barusan Lili katakan. "Kamu kata siapa kalau Mbok Temi ada di rumah Mbak Karso? Jika Mbok Temi ada di rumah Mbak Karso, ya sama saja, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena perlu kamu tahu, jika kita masuk ke dalam rumah Mbak Karso, sudah sama dengan kita bunuh diri," terang Pak Ganjar mengingatkan Lili. "Aku sudah tidak ada pilihan lain Pak, aku akan melakukan apapun agar suamiku sembuh," ucap Lili keras dengan dia yang mulai mengeluarkan air matanya. Dan tanpa menjawab perkataan Lili, Pak Ganjar pun seketika berjalan keluar dan tidak lagi menghiraukan ucapan Lili. Dan tidak butuh waktu lama, beberapa lama setelah Pak Ganjar pergi, Lili pun berpamitan pergi kepada saudara sekaligus menitipkan Gunawan agar dia dijaga oleh saudaranya. "Mbak, aku mau cari obat buat Mas Gunawan ya. Aku minta tolong jagain suamiku sebentar," pamit Lili kepada saudaranya yang ada di rumahnya sambil sedikit tersenyum agar saudaranya tidak ada rasa curiga dan agar saudaranya tidak ada yang ikut dengannya. Hingga akhirnya sekitar pukul 8:30 malam, Lili pun menuju rumah Mbak Karso dengan secuil harapan bahwa dia akan berjumpa dengan Mbok Temi. Langkah demi langkah, waktu itu dia tapaki dengan tidak sedikit pun ada rasa keraguan di hati. Yang ada di dalam pikiran Lili hanya itu, jalan satu-satunya agar Gunawan bisa sembuh seperti sedia kala.
Dan puncaknya setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Lili sampai di depan rumah Mbak Karso. Sesampainya Lili di depan rumah Mbak Karso, perasaan Lili sebenarnya sedikit tergoncang karena saat itu dia melihat keadaan rumah Mbak Karso benar-benar gelap, tidak seperti biasanya. Jika biasanya menurut warga rumah Mbak Karso menyala lampunya ketika malam tiba, waktu itu rumah Mbak Karso benar-benar gelap gulita. Dan dengan kembali menguatkan pikirannya, akhirnya Lili pun berjalan pelan mendekati gerbang rumahnya yang waktu itu berjarak tinggal hanya beberapa langkah saja. Hingga akhirnya sesampainya Lili di depan gerbangnya, dia pun mulai berteriak memanggil nama Mbok Temi. Barangkali Mbok Temi bisa mendengar teriakannya. "Mbok, Mbok Temi!" teriak Lili berulang-ulang. Namun karena teriakan Lili tidak ada yang menjawab, akhirnya Lili pun membuka gerbang tersebut dan berjalan mendekati rumah Mbak Karso dengan matanya yang mulai melirik ke sana kemari. Rumah ini benar-benar serem deh, pikir Lili. Di situ akhirnya Lili pun berhenti dan berdiri di area halaman rumah Mbak Karso dengan terus berteriak memanggil Mbok Temi berkali-kali. "Mbok, Mbok Temi!" Hingga akhirnya setelah cukup lama Lili berdiri dan berteriak, tiba-tiba pandangan Lili teralihkan dengan salah satu ruangan yang ada di lantai 2 yang waktu itu terlihat menyala lampunya. Dan tidak hanya menyala, Lili juga melihat adanya sekelebetan orang yang berjalan melintas begitu saja. Mengetahui hal itu, Lili pun kembali berteriak-teriak dengan harapan agar orang tersebut mendengarnya. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang membalas teriakannya. Dengan hanya lampu yang masih terlihat menyala dengan redupnya di situ, karena Lili menganggap jika memang ada orang di rumah Mbak Karso. Akhirnya Lili pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Mbak Karso dan dia ingin menuju lantai 2, tempat di mana sumber cahaya tersebut berada. Tapi sayangnya, ketika Lili sampai di pintu utama rumah Mbak Karso, Lili sangat kesulitan membuka pintunya karena saat itu pintu utama rumah Mbak Karso dalam keadaan terkunci rapat. Dan tidak kehabisan akal, dia pun berjalan memutari rumah Mbak Karso tersebut dengan harapan ada jalan masuk lain yang bisa dia gunakan. Hingga akhirnya setelah berputar, Lili melihat ada satu pintu belakang rumah yang terlihat sedikit terbuka. Dan dengan mulai menyalakan senter yang dari rumahnya sudah dia bawa, Lili pun perlahan mulai masuk ke dalam rumah Mbak Karso dengan kembali berteriak memanggil nama Mbok Temi. "Assalamualaikum, Mbok, Mbok Temi, si Mbok di sini kan? Aku mau minta tolong, Mbok, tolong!" teriak Lili berulang-ulang dengan dia yang berjalan pelan mencari tangga akses menuju lantai 2. Malam itu rasanya sudah seperti berjalan di dalam rumah hantu. Bau rumahnya sangat pengap, ditambah sesekali terdengar suara langkah kaki, suara ketawa hingga suara orang batuk. Namun naasnya belum lama Lili berjalan dan menemukan tangganya malam itu dengan mata kepalanya sendiri. Lili melihat ada perempuan yang lewat di depannya dengan wajah yang rata. Perempuan tersebut selain memiliki rambut panjang, dia juga terlihat mengenakan baju kusam yang panjang hingga ke lututnya. Melihat hal itu, Lili pun seketika menangis. Dia jongkok dengan rasa takut yang semakin lama sudah semakin berat. "Ya Allah, apa itu tadi?" rintih Lili dengan terus mengusap air matanya. Karena dia kembali mengingat keadaan suaminya, akhirnya dia pun kembali berjalan meneruskan langkahnya ketika sosok perempuan tersebut sudah dia anggap tidak ada. Tapi sayangnya baru saja Lili berdiri dan berjalan beberapa langkah saja, tiba-tiba Lili ditubruk oleh anak kecil yang terlihat sedang berlari-lari di dalam rumah. Anak kecil tersebut sama sekali tidak berbusana dengan kepalanya yang sangat besar melebihi ukuran kepala manusia pada umumnya. "Hihihi," tawa anak kecil tersebut dan dia yang berlari begitu saja. Di situ dengan sesekali Lili memejamkan mata dan menunduk. Dia pun terus mencari tangga rumah tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya Lili berhasil menemukan tangga rumah Mbak Karso tersebut. Setelah melihat tangga ke atas, tanpa lama-lama, Lili pun berjalan ke atas dengan sesekali melirik ke sana kemari dengan mengarahkan cahaya senternya. Dan disitulah ketika Lili masih berjalan ke atas, pandangan Lili teralihkan dengan adanya sosok kakek tua yang terlihat duduk memperhatikannya.
Dan tidak hanya kakek tua, di sudut lain Lili juga melihat ada beberapa laki-laki parubaya yang juga terlihat berdiri menatapnya. Dengan menguatkan semuanya, Lili pun terus berjalan ke atas dengan mulutnya yang tidak berhenti berdoa sebisanya. Dan puncaknya, sampainya Lili di lantai 2, perasaan Lili sedikit lega karena saat itu Lili melihat salah satu kamar yang ada di lantai 2 tersebut terlihat menyala lampunya. Tanpa lama-lama lagi, akhirnya Lili pun bergegas ke kamar tersebut dengan terus memanggil-manggil nama Mbok Temi. Mbok Temi, teriak Lili. Tapi sayangnya ketika Lili sampai di pintu kamarnya dan membukanya, perasaan Lili seketika terkejut. Matanya terpana dengan mulutnya yang menganga seolah dia tidak percaya dengan apa yang di depannya. Bagaimana tidak, waktu itu tepat di depan matanya dia melihat ada 3 pocong yang terlihat berbaring di atas ranjang kamar tersebut. Dan tidak hanya itu, selain 3 pocong tersebut, Lili juga melihat ada sosok kakek tua yang terlihat duduk dan bergoyang di kursi goyang yang ada di kamar itu. Di situ, karena rasa takut Lili rasanya sudah sampai pada puncaknya. Dia pun seketika menjerit ketakutan dengan tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Tapi sayangnya, belum selesai Lili menjerit, tiba-tiba tepat di belakang Lili ada sosok besar berbulu yang terlihat sedang menjilati rambut Lili. Dan tidak hanya menjilat, sosok tersebut juga mengeram tepat di samping telinga Lili. Merasakan semua itu, tubuh Lili rasanya sudah sampai pada batasnya. Napasnya sesak dengan jantungnya yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Hingga akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Beberapa saat setelah itu, Lili tiba-tiba mendengar suara keramaian orang yang terdengar mendekat. Dan tidak hanya itu, Lili juga mendengar suara Pak Ganjar yang terdengar memanggil-manggil namanya. Dan puncaknya karena pandangan Lili yang sudah semakin kabur, akhirnya Lili pun jatuh pingsan dengan senter yang masih ada di tangannya. Dan di situ ternyata benar, Pak Ganjarlah yang datang waktu itu bersama para warga dan beberapa pemerintah desa. Dan tidak hanya itu, Mbok Temi pun juga terlihat bersama Pak Ganjar dengan tangan Mbok Temi yang sudah membawa wadah air lengkap dengan beberapa bunga melatinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Lili pun dibawa keluar dari rumah Mbak Karso yang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Setelah berhasil keluar, Lili pun dibawa kembali ke rumahnya dan di rumahnya, Lili dan Gunawan pun seketika ditangani oleh Mbok Temi. Singkat cerita, setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, Lili dan Gunawan pun akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Selain sembuh, dia juga membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa dia lupakan semasa hidupnya. Kini karena rumah Mbak Karso yang sering memakan korban, akhirnya rumah tersebut benar-benar dibongkar dan diratakan dengan tanah. Bahkan saat proses pembongkaran, pemerintah desa Sekarwangi meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama dan dukun yang ada di kecamatan tersebut. Mereka berbondong-bondong berusaha agar proses pembongkaran rumah tersebut berjalan lancar. Meski beberapa kali alat berat yang digunakan membongkar rumah Mbak Karso tersebut rusak dengan sendirinya, pada akhirnya atas kerja keras semua warga, rumah Mbak Karso berhasil diratakan. Dan tidak hanya diratakan, setelah rata, tanah tersebut dihibahkan ke pihak desa yang hingga cerita ini ditulis, tanah tersebut ternyata masih dibiarkan kosong begitu saja. Pak Ganjar, kok bisa menemukan aku di dalam rumah Mbak Karso? Tanya Lili yang saat itu sudah menganggap Pak Ganjar sebagai saudaranya. Setelah malam itu aku bertemu denganmu sesampainya di rumah. Almarhum temanku Sabto datang ke mimpiku. Dia memberi tanda jika akan ada korban di rumah Mbak Karso. Karena pikiranku tidak enak, akhirnya keesokan harinya aku langsung menuju ke rumahmu untuk memastikan keberadaanmu. Dan benar, saat itu kata saudaramu, kamu sudah keluar sejak kemarin malam dan belum balik lagi hingga pagi harinya. Di situ aku langsung meminta bantuan pemerintah desa dan semua warga untuk beramai-ramai mendatangi rumah Mbak Karso. Dan akhirnya setelah aku lama membujuk semua warga dan pemerintah desa, akhirnya semuanya mau membantuku mencarimu di rumah Mbak Karso, ucap Pak Ganjar. Mbok Temi, di mana Bapak bertemu Mbok Temi? Imbuh Lili. Aku bertemu Mbok Temi
Aku bertemu Mbok Temi pagi itu, tiba-tiba sudah berada di depan area rumah Mbak Karso. Beliau duduk diam sambil menatapi rumah Mbak Karso, dan saat itu sebenarnya untuk pertama kalinya aku bertemu Mbok Temi setelah sekian lama tidak bertemu. Terang Pak Ganjar. Mendengar semua itu, Lili dan Gunawan pun akhirnya terdiam dengan masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Kini cerita tentang ditemukannya Lili dan kerasukannya Gunawan seolah menjadi cerita lokal yang ada di desa Sekarwangi. Angkernya rumah Mbak Karso memang bukan sebuah isapan jempol belaka, dan semua itu sudah dibenarkan oleh semua warga yang ada di desa Sekarwangi maupun sekitarnya. Mungkin cerita ini hanya secuil kisah tentang angkernya rumah Mbak Karso. Asal kalian tahu, dulu dalam kurun waktu sekitar 15 tahun lamanya, rumah tersebut dibiarkan kosong. Dan tidak sedikit warga yang mengaku dihantui masuk dunia lain, mendapat gangguan jiwa hingga meninggal dunia. Tapi syukurnya kini semua sudah berakhir, dan biarlah cerita tersebut menjadi cerita warga yang bisa diceritakan hingga ke anak cucunya. Dan itulah tadi akhir cerita dari desa Sekarwangi, rumah hantu di pojok wetan ya. Mungkin cerita ini ada juga ya di daerah-daerah kalian yang ceritanya tuh hampir mirip ataupun ceritanya serupa. Kalian bisa sharing-sharing sama aku melalui akun Instagram aku ataupun melalui email yang tertera di video ini. Oke, jangan lupa tuliskan pesan-pesan yang udah teman-teman dapat dari cerita yang aku bawain kali ini di kolom komentar ya. Dan aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.